Alhamdulillah, nampaknya suasana malam hari ini cerah. Semoga Allah cerahkan pula hati kita semua. Amin. Berikutnya tausiah akan disampaikan oleh Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Semoga beliau dan guru-guru kita yang lainnya istiqomah dalam mendakwakan Islam dan semoga selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah. Kepada yang kami hormati Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan, waktu dan tempat kami sediakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi hadzal majma', Allahumma barik lana fi hadzal lailah, Allahumma barik lana bi barakati sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma ighfir lana dhunubana saghiriha wa kabiriha wastur uyubana wasra sudurana wahzin akhlaqana wa nawwir qulubana waj'al qulubana mahabbatan li nabiyyika Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim alaihi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil amin ya rabbal. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan dari segenap para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, tokoh-tokoh masyarakat, aparat pemerintah setempat, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para pemuda-pemudi kebanggaan ilahi Rabbi dan juga Nabi yang terpuji. Wabil khusus yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan, yaitu Al-Habib Tahir, Al-Ustadz Zidan Fikri, Ustadz Muhammad Nafrawi, Ustadz Zainal, Ustadz Misbah, Ustadz Hasan dan juga Ustadz Zainuddin, yang insya Allah begitu banyak para asatidz di tengah-tengah kita. Tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat dari Al-Fakir kepada mereka semua. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ukhuwah kita, menguatkan iman kita, menkokohkan keislaman kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita, Allah senantiasa merahmati kita, Allah senantiasa memberikan maghfirah kepada kita, dan insya Allah Allah senantiasa mengarahkan langkah kaki kehidupan kita dengan hidayah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang memberikan anugerah dan nikmat yang teragung untuk umatnya Sayyiduna Muhammad dengan dilahirkannya Rasulullah. Salawat teriring salam terus tercurah ruahkan hanya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa ta'zim, dengan sebaik-baik salawat dan pengagungan untuk Rasulullah serta untuk para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya, serta para umatnya hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal. Amin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sungguh sudah sepantasnya bagi kita sebagai umat yang telah memiliki kerinduan yang sudah berkepanjangan kepada Sayyiduna Muhammad, yang memiliki kecintaan yang kuat di dalam sanubari kita kepada Rasulullah, untuk senantiasa berbahagia menyambut dan bersukacita akan hari kelahiran Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah. Hal yang semacam ini telah disyariatkan dalam agama Islam. Hal yang semacam ini telah diajarkan dan dicontohkan oleh Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah, sehingga berapa banyak para hadis-hadis dan juga berapa banyak para hadis, berapa banyak para muhaddits meriwayatkan hadis-hadisnya yang sahih, berapa banyak para mufassir mentafsirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah mengagungkan hari kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepantasnya kita sebagai seorang umat yang telah terpisah dengan zaman dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah bertemu kita dengan Rasulullah, tidak pernah bertatap muka kita dengan Rasulullah, maka kerinduan sudah menumpuk di dalam hati kita. Maka sudah sepantasnya kita bergembira menyambut akan hari kelahiran Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, dan sepantasnya untuk kita semua mengungkap akan biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
menyingkap bagaimana kehidupan dan sepak terjangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kisahnya Nabi membuat kita lebih kenal lagi kepada Nabi Muhammad, lebih cinta lagi kepada Rasulullah, lebih dekat lagi kepada Nabi Muhammad. Semua berkat kita mendengarkan kisah Sayyidina Muhammad. Kita tidak bisa menjadi seorang hamba Allah yang soleh-soleha melainkan dengan cara mencontoh Sayyidina Muhammad. Kita tidak bisa menjadi hamba Allah yang baik kecuali dengan cara untuk mencontoh Sayyidina Muhammad. Kita tidak bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua melainkan dengan cara mencontoh Sayyidina Muhammad. Kita tidak bisa menjadi pengusaha yang jujur kecuali dengan cara mencontoh Sayyidina Muhammad. Kita tidak bisa beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah kecuali dengan cara mencontoh Sayyidina Muhammad. Maka bagaimana kita mencontoh Sayyidina Muhammad kalau kita tidak kenal dengan Rasulullah? Apa yang harus kita ambil dan kita petik? Apa yang harus kita contoh dari Nabi kalau kita tidak mengungkap sejarah Nabi? Maka dengan mengungkap sejarah Nabi supaya kita lebih mudah lagi mencontoh Nabi Muhammad. Ini hikmah daripada Maulid Nabi. Siapa yang mengajarkan untuk mengkisahkan daripada kisah para nabi-nabi? Siapa yang menganjurkan dan mencontohkan untuk senantiasa mengkisahkan para nabi-nabi? Bukan ulama, saudara, dan bukan Nabi Muhammad, tapi langsung Allah yang mencontohkan, saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya yang agung, di dalam surat Al-Hud ayat 120, jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Saudara, Allah berfirman dengan jelas. Allah berkata, sesungguhnya telah aku kisahkan kisah para nabi-nabi yang terdahulu kepada engkau wahai Muhammad. Shallu ala nabi. Dan telah aku kisahkan kisah para nabi-nabi yang terdahulu kepada engkau wahai Muhammad untuk mengkokohkan hatimu, untuk menguatkan keyakinanmu, dan telah datang kepadamu akan kebenaran-kebenaran kisah para nabi-nabi yang terdahulu, dan juga di dalamnya mengandung daripada nasihat dan pengingat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau kita pahami ini ayat, Allah mengatakan datang kepadamu dikisahkan kisah para nabi-nabi untuk mengkokohkan keimanan Nabi. Timbul pertanyaan, saudara, apakah keimanan Nabi selemah itu, saudara? Saya tanya, imannya Nabi lemah apa kuat? Lemah apa kuat? Tapi kenapa Nabi masih membutuhkan kisah para nabi terdahulu, saudara? Dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi saja masih membutuhkan, apalagi kita, saudara. Keimanan kita kayak apa? Kayak harga BBM. Al-iman yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun, betul nggak? Apalagi kita lebih membutuhkan kisah para nabi-nabi terdahulu. Maka dengan hikmahnya Maulid kita bisa mengenal lagi kepada Sayyidina Muhammad, bisa lebih dekat lagi kepada Nabi Muhammad. Jadi ini sesuai syariat apa tidak, saudara? Sesuai syariat apa tidak, saudara? Sesuai syariat apa tidak, saudara? Allah menceritakan kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Allah mengisahkan daripada kisahnya Siti Maryam di dalam Al-Quran. Allah mengisahkan kisahnya daripada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Allah mengisahkan kisahnya Nabi Adam di dalam Al-Quran. Bahkan bukan Nabi, bukan Rasul, tapi dikisahkan kisahnya di dalam Al-Quran. Sayyidina Luqmanul Hakim juga dikisahkan kisahnya di dalam Al-Quran. Allah mencontohkan, saudara, sehingga ulama mengatakan isi kandungan Al-Quran sepertiga itu isinya kisah semua, saudara. Buat apa? Apa faedahnya? Apa fungsinya? Untuk lebih memberikan kokoh kekuatan dalam hati kita, dan sehingga kita bisa lebih mudah lagi mencontoh perjalanan hidup mereka, saudara. Jadi sesuai syariat apa tidak ini Maulid? Sesuai syariat atau tidak, saudara? Alhamdulillah. Allah mencontohkan, saudara, di dalam Maulid isinya kandungannya yang pertama mengungkap biografi Nabi. Sekarang saya tanya, biografi Nabi Muhammad ini lebih mulia daripada biografi Nabi Musa tidak? Lebih mulia, saudara. Lebih mulia dari biografinya daripada Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul. Maka sudah sepantasnya dan sepatutnya kita mengungkap sejarah Nabi untuk kita bisa lebih mengenal lagi kepada Nabi Muhammad. Betul tidak? Betul tidak? Alhamdulillah.
Kalau kita nggak ungkap sejarah Nabi di rumah-rumah kita, saudara, anak-anak kita banyak yang tidak kenal dengan Sayyidina Muhammad. Kalau anak kita tidak kenal dengan Sayyidina Muhammad, anak kita tidak mendapatkan contoh yang baik, saudara. Kenapa? Di zaman kita semakin hari semakin hancur. Berapa banyak contoh-contoh bejat ada di rumah-rumah kita. Maghrib setel TV, yang disetel apa? Sinetron, saudara. Anak kita melototin sinetron mulu. Akhirnya apa? Kurang ajar sama orang tua. Betul tidak? Betul tidak? Mulai saat ini, ayo mulai dari diri kita. Jangan kebanyakan nyuruh orang lain, saudara. Jangan kebanyakan nasihatin orang lain, saudara. Tapi mulai dari rumah-rumah kita. Ungkap sejarah Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad gak cuma dibikin kayak begini doang. Maulid Nabi gak harus dibikin setahun sekali, saudara. Kita bergembira kepada Nabi Muhammad harusnya di setiap waktu dan di setiap saat. Kenapa? Karena jasa Nabi sudah begitu hebat buat kita semua, saudara. Nabi mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kehidupanku membawa kebaikan buat kalian, wafatku, kematianku membawa kebaikan buat kalian. Sungguh hebat jasa Nabi Muhammad buat kita. Dan apa yang kita lakukan malam hari ini, bahkan di seumur hidup kita pun belum mampu membalas satu dari jasa kebaikan Nabi Muhammad kepada kita. Ini hanya sebagai bentuk kita sebagai umat masih mengingat kepada Sayyidina Muhammad. Maka semoga kado yang terindah ini, kado yang kecil ini dari kita, diterima oleh Nabi Muhammad dengan penuh senyum dan bahagia. Amin ya Rabbal. Saudara, di dalam maulid ini semuanya adalah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengungkap sejarah para nabi, mengungkap sejarahnya Nabi Muhammad, ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah mencontohkan di dalam Al-Quran. Kemudian apalagi dengan mengungkap sejarah Nabi Muhammad kita mendapatkan rahmat, saudara, mendapatkan maghfirah, mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Disebutkan oleh minal arifin, orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan dzikrus salaf tanzilur rahmah wa kaifa dzikrun nabiyuna Muhammad ibni Abdillah. Kalau memang mengungkap sejarah daripada orang-orang saleh yang dekat kepada Allah membuat Allah menurunkan rahmat kepada kita, lalu bagaimana dengan kita mengungkap sejarah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan hanya rahmat Allah turunkan di ini malam, saudara. Rahmat Allah turunkan, kecintaan Allah berikan, kerinduan Allah kasihkan. Dan apa yang kita minta insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saudara, yang berikutnya di dalam maulid ini kita kupas sedikit demi sedikit. Kita kumpul sama-sama di sini. Untuk apa? Mendekat kepada Allah, berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad. Majalisul Adhkar, perkumpulan berzikir. Saya tanya, perkumpulan berzikir apakah perkumpulan yang sesat? Sesat gak berzikir? Kumpul bareng-bareng begini berzikir sesat apa tidak? Sepakat seluruh manusia mengatakan tidak ada yang sesat, saudara. Betul tidak? Sama-sama kita duduk di sini mendekatkan diri kita kepada Allah, mengingat diri kita kepada Allah. Mungkin kita udah lama gak ingat Allah. Kebanyakan kita ingat yang namanya dunia, ingat yang namanya duit, ingat yang namanya pekerjaan, ingat yang namanya duniawi. Sekarang kita diajak sama-sama mengingat Allah, konsentrasi sama-sama duduk kita di tempat ini untuk mengingat Allah. Berarti ini majalisul akhyar, perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dari mana dalilnya? Di sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Muhammad bersabda kepada para sahabatnya, dan Nabi Muhammad menginformasikan kepada para sahabatnya. Nabi mengatakan, sesungguhnya ada beberapa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan dia tugasnya untuk mengelilingi dunia. Yang ketika malaikat ini mengelilingi dunia, apa yang dicari? Ternyata yang dicari majalisul adhkar, majlis-majlis yang di dalamnya diadakan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulnya, memuji Allah, mengagungkan Allah, beristighfar kepada Allah. Maka bila mana seorang malaikat mendapati perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya disebut nama Allah, maka malaikat ini akan menyeru kepada malaikat-malaikat yang lainnya dengan seruan, wahai para malaikat, mendekatlah, mendekatlah, sesungguhnya terdapat perkumpulan yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bergabunglah para malaikat tersebut, duduk sama-sama di dalam perkumpulan adhkar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu kemudian tatkala para malaikat tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah sebuah dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, "Wahai malaikat, dari mana engkau?" Maka malaikat menjawab, "Ya Rabb, aku sesungguhnya datang dari muka bumi. Aku dapati ada perkumpulan yang di dalamnya menyebut namamu, memuji engkau ya Rabb." Allah Subhanahu wa taala tanya, "Wahai malaikat, mereka mengagungkan aku, mereka meninggikan namaku dan mensucikan namaku, apa yang mereka minta?" Malaikat menjawab, "Ya Allah, sesungguhnya mereka berkumpul memuji namamu, mensucikan zatmu, mereka meminta surgamu ya Allah." Allah tanya, "Apakah mereka hamba-hambaku pernah melihat surga?" Nih di kampung sini ada pernah lihat surga nggak? Yang pernah ngelihat angkat tangan coba. Hah? Sepakat kita belum pernah ngelihat, betul nggak? Tapi keindahan surga udah kita dengar belum? Begitu hebat surga, begitu indah itu surga. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbin bashar. Sesungguhnya keindahan surga tidak pernah ada seorang pun melihat akan keindahan yang lebih indah daripada surga. Surga lebih indah dari yang lainnya. Dan juga suara-suara yang merdu ada di dalam surga, yang mana merdunya suara di dalam surga tidak ada di atas dunia. Bahkan dikisahkan dan diriwayatkan, gesekan ranting di dalam surga mampu membuat kita mabuk kepayang dan dibawa terbang melayang-layang karena indahnya irama gesekan ranting di dalam surga. Allahu Akbar. Ini baru gesekannya doang, saudara. Belum suara jambu jatuhnya tuh. Baru gesekan ranting, saudara. Mampu membuat kita dimabuk kepayang, terbang selama 1000 tahun. Allahu Akbar. Wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas keindahan surga, keagungan surga di dalam hati setiap manusia. Kalau kita punya yang namanya fantasi, pikiran, imajinasi, kita bikin satu dunia yang hebat. Ada air terjun, isinya airnya dari sirup, misal. Kemudian rumputnya dari permen. Kemudian debunya ada satu sungai dan isinya dari coklat. Imajinasi kita jalan nih, yang namanya pikiran kita jalan, fantasi kita jalan, kita bikin dunia yang indah. Surga lebih indah daripada itu semua. Keindahan surga tidak pernah terlintas di hati setiap manusia. Inilah hebatnya surga. Maka Allah tanya, pernah ada umat-umat yang lagi zikir melihat surga? Malaikat jawab, "Gak pernah ya Allah." Allah Ta'ala tanya lagi, "Kalau saya tunjukkan keindahan surga kepada mereka, apa yang terjadi?" Malaikat jawab, "Sesungguhnya mereka manusia, kalau melihat keindahan surga, mereka akan lebih semangat lagi mensucikan engkau, mengagungkan engkau, dan berzikir kepada engkau ya Allah." Lalu Allah Ta'ala bertanya lagi, selain surga apa yang mereka minta? Kemudian malaikat menjawab, "Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya mereka meminta akan apa? Penjagaan dari api neraka." Lalu kemudian Allah tanya lagi, apakah mereka pernah tahu, ngelihat yang namanya siksaan neraka? Malaikat jawab, "Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya mereka manusia tidak pernah melihat akan siksa di dalam neraka." Allah Ta'ala tanya lagi, "Kalau saya tunjukin siksa neraka gimana?" Waduh, bisyiddatil khauf, mereka akan lebih takut lagi kepadamu ya Allah. Lalu kemudian apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai para malaikat, saksikanlah apa yang mereka minta dari surga akan aku berikan kepada mereka. Apa yang mereka minta dari penjagaan dari neraka akan aku berikan kepada mereka." Ada salah satu malaikat nyaut, "Ya Allah, ada beberapa orang yang hadir di majelis zikir, niatnya bukan buat zikir, niatnya daripada niatan yang lain, bukan kepadamu ya Allah." Mungkin dia datang pengen nagih utang, kali ada yang duduk kesini pengen nagih utang, ya, atau duduk kesini dengan niatan yang lain. Ya Rabb, apakah dengan niatan yang lain itu Engkau berikan fadilah yang tadi? Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya perkumpulan yang mulia tidak akan merugikan bagi orang-orang yang kumpul di dalamnya. Allahumma shalli wa sallim. Allahu Akbar. Ini perkumpulan yang mulia. Di dalam sabda agung Nabi Muhammad yang lainnya juga, Nabi Muhammad pernah berjalan, ketika di pinggir jalan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para sahabat. Nabi Muhammad ketemu sahabat lagi kumpul-kumpul. Nih dalilnya nih. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan Nabi Muhammad ketemu sama sahabat yang lagi kumpul. Nabi Muhammad paranin, sahabat, ngapain kumpul-kumpul? Para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, kami berkumpul di sini sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Lalu Nabi Muhammad tanya, wahai sahabat, benar niat ente kumpul di sini pengen berzikir sama Allah? Sahabat yang lain bilang, betul ya Rasulullah, niat kami kumpul di sini berzikir kepada Allah. Sejenak Nabi Muhammad SAW terdiam. Lalu kemudian Rasul SAW berbicara kepada para sahabat, wahai sahabat, tadi aku terdiam, aku didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepadaku dan untuk kalian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala saat ini sedang mengagung-agungkan kalian di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, sebab perkumpulan kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Inilah berkahnya orang-orang yang kumpul sama-sama berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Dan maulid salah satu cara, salah satu momen, salah satu tempat yang mengajarkan kita dan juga menuntut kita untuk sama-sama duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sesuai sunnah tidak? Sesuai syariat tidak? Maka ini bukan hal yang jelas. Saudara, tentang mengungkap siapa sih yang ngajarin untuk kita bersukacita maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah, saudara, kalau masalah maulid ini bahasanya udah lagu lama, udah judul lama, yang ini sudah diperdebatkan dari zaman dahulu hingga saat ini, dan jawabannya pun sudah diketahui. Maka oleh sebab itu kita di sini tidak ada yang berdebat, namun menyampaikan sesuatu yang hak. Mudah-mudahan Allah membuka hati-hati kita, dan insya Allah Allah menggerakkan jalan kita. Kalau misalnya kita salah, mudah-mudahan Allah menuntun jalan hidup kita di dalam jalannya yang benar. Amin ya Rabbal. Di dalam sebuah riwayat kita tahu ama yang namanya puasa Senin Kemis, betul? Betul. Tahu Senin Kemis, betul? Saudara, ketika Nabi berpuasa di hari Senin, Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin, tidak di hari yang lainnya? Nabi mengatakan, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin aku dilahirkan, dan di hari Senin ini aku mendapatkan Berarti Nabi Muhammad melakukan apa? Bergembira atas hari kelahiran. Nabi Muhammad mencontohkan, saudara. Berarti kalau sudah dicontohkan sama Nabi, bid'ah bukan? Bid'ah bukan? Sudah dicontohkan sama Nabi Muhammad. Namun pertanyaannya, saudara, kalau sudah dicontohkan sama Nabi, kan dicontohinnya puasa. Jadi kalau pengen maulid, puasa aja. Iya, berpuasa saja. Saudara, saya pengen tanya, emang yang namanya ibadah puasa doang? Betul nggak? Betul nggak? Emang yang namanya puasa, yang namanya ibadah puasa doang? Kan kagak. Nyantunin anak yatim, ibadah bukan? Silaturahmi, ibadah bukan? Zikir, ibadah bukan? Sholawatan, ibadah bukan? Ini ibadah semua, saudara. Kumpul bareng-bareng untuk menyambung silaturahmi yang terputus, ini ibadah, saudara. Apa kita nggak boleh beribadah yang semacam itu? Silahkan Anda, misalnya saya pengen maulid tapi puasa aja, silahkan, ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya pengen maulid nyantunin anak yatim saja, ahlan wa sahlan wa marhaban. Yang salah kalau maulid undang orkes dangdut, benar nggak? Itu baru salah, itu baru dolala, sesat, menyesatkan. Kita kumpul sama-sama di sini mendengarkan nasihat, mengungkap sejarah Nabi Muhammad, kumpul sama-sama silaturahmi, duduk bareng-bareng di sini, bermuajah, bertatap muka. Ini semua sesuai anjuran Sayyiduna Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi jelas tidak, saudara? Jelas tidak, saudara? Jelas tidak, saudara? Dalilnya sudah ada. Gak cukup kalau dalil cuma hadis, bawain dong Quran nih. Siapa yang nyuruh kita gembira atas lahirnya Nabi Muhammad? Gak cukup dengan dalil hadis, nah kita bawakan dalil Qurannya. Kalau masih dengan dalil Quran juga udah dibawain tadi, wa bulan Agustus juga termasuk dalil. Ini juga masalah puasa Senin Kemis juga termasuk dalil. Kalau ini dalil kita keluarkan masih kagak kebuka juga, masih gak doyan maulid juga, wah khatamallahu ala qulubihim udah. Berarti Allah udah mati nanti dia. Kalau udah mati gak bisa hidup. Innalillahi wa inna ilaihi. Saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah dan karunia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah, dengan kedua-duanya maka bersukacitalah, bergembiralah. Saudara, kalau yang namanya Al-Quran kita nggak bisa telan bulat-bulat.
akal kita nggak nyampe. Paham nggak? Kalau yang namanya Quran kita nggak bisa main telan bulat-bulat begitu. Akal kita nggak nyampe. Harus ada yang namanya tafsir. Dijabarkan saudara, ditafsirkan saudara. Ternyata ini ayat ditafsirkan oleh siapa? Sahabat Sayyidina Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warda, yang mana ini Ibnu Abbas salah satu daripada sahabat Nabi dan juga keponakan Nabi sallallahu dan juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana didoakan oleh Nabi untuk supaya apa? Dia adalah orang yang pantas untuk bisa menafsirkan Al-Qur'an karena mendapatkan doa dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dan mengatakan yang namanya fadl, yang dengan itu kita harus bergembira, bersukacita, wa huwa dinul Islam wal ilm, yaitu dengan agama Islam dan ilmu kita harus bersukacita, bergembira. Dengan agama Islam kita harus gembira saudara. Tutup aurat gembira, percaya diri, jangan nutup aurat minder. Pakai jilbab minder, pakai rok mini pede. Bukan begitu. Kalau kita pengen jadi muslimah sejati dan muslim sejati, harus bangga dengan identitas kita saudara. Yang laki pakai kopiah, baju koko, pakai sarung, itu identitas kalian saudara. Jangan minder. Masuk pasar, masuk mall pakai kopiah, baju koko sama sarung, minder. Ganti KTP ente, jangan Islam deh agamanya. Minder sama agama sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi. Seorang muslimah juga begitu, jangan minder. Pakai jilbabmu yang rapi. Kau seorang wanita yang menutup aurat, sungguh dirimu lebih berharga daripada dunia dan isinya saudara. Seorang wanita yang mampu menutup auratnya dengan baik, insya Allah pintu surga dibuka semua buat antum masukin. Jadilah muslimah sejati, insya Allah. Mudah-mudahan di sini semuanya muslimah sejati, amin ya rabbal. Selain daripada agama Islam yang harus kita bahagiakan dan bersukacita, yang kedua daripada apa? Al-ilm, yaitu ilmu. Senantiasa kita mencari ilmu, ngaji dengan kitab, dengan guru, yang gurunya sanadnya muttasil ila Nabi Muhammad ibn Abdullah, sanadnya bersambung saudara. Jangan guru yang bodoh. Mondok di mana? Mondoknya pondok pesantren goib. Di mana tuh pondok pesantren goib? Pondok pesantren Google. Guru-gurunya goib semua, Ustadz Google. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pesantren goib tuh banyak tuh yang nyantri sama pesantren Google, tapi nggak ada pesantrennya. Bener nggak? Banyak yang ngaji ke situ tapi nggak ada gurunya, nggak ada pesantrennya. Pesantren goib namanya. Nggak bisa begitu. Cari guru yang jelas, sanad musalsalnya. Ini guru pernah ngaji ke siapa? Ini guru ngajinya ke siapa? Sanadnya bagaimana? Kemudian mengikuti mazhab yang mana? Jangan empat-empatnya dipilih. Nah, empat-empatnya betul, tapi pilih salah satu saudara. Jangan kayak orang munafik. Tahu orang munafik? Orang munafik suka pindah-pindah, cari yang enak-enak doang. Lagi di Indonesia mazhab Syafi'i, pakai mazhab Syafi'i. Udah gitu setengah jam dari mazhab Syafi'i pindah mazhab Maliki. Enaknya apa mazhab Maliki? Kalau pegang cewek gak batal. Amrek banget. Iya. Syariat udah dibuat main. Innalillahi wa inna ilaihi. Saudara, nggak bisa begitu. Kamu harus punya yang namanya prinsip. Kita di Indonesia ini 99% kita pengikut Syafi'i, bermadhab Al-Asy'ari, tidak punya jalurnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita beribadah, para ajdad kita, datuk-datuk kita, leluhur kita, bikin acara, bikin segala macam bentuk perayaan, semua ada dalilnya saudara. Nggak sembarangan. Bikin maulid kita ada dalilnya. Bukan semata-mata cuma ikut-ikutan doang. Semua ada dalilnya yang kuat. Dan hal ini sudah tidak pantas diperdebatkan lagi. Orang yang memperdebatkan masalah maulid, seakan-akan dia tanya, ngapain girang gara-gara Nabi Muhammad lahir? Nggak ada kerjaan aja. Kira-kira pantas gak omongannya kayak begini? Pantas saudara. Kita bergembira atas lahirnya Nabi kok nggak boleh? Bergembira dengan kelahiran Rasul kok kita dicegah? Innalillahi wa inna ilaihi. Terus kita harus gembira lahirnya siapa? Fir'aun. Ayo buka hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati kita, menuntun hati kita, menggiring hati kita di dalam samudra hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala telah menuntut kita bergembira dan bersukacita dengan ilmu dan dengan agama. Yang kedua, dan inilah momen kita. Wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan rahmat dari Allah, maka dengan itu semua bersukacitalah, bergembiralah. Apa rahmat dari Allah? Sayyidina Abdullah bin Abbas menukil
atau mengambil ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apal gitu ya. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad melainkan engkau adalah rahmat bagi seluruh Nabi Muhammad, rahmat yang terbesar. Dan rahmat yang ada adalah pecahan dari rahmat-rahmatnya yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak muncul Nabi Muhammad melainkan dengan cara dilahirkan. Maka dengan kelahiran Nabi Muhammad kita sudah pantas untuk bergembira karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini perintah dari Rabbul Alamin. Masih pengen dilawan juga? Silahkan. Lakum dinukum bawa sendiri agama-agama orang di kuburan sendiri-sendiri kok. Benar gak? Di kuburan sendiri-sendiri cukup kita mengajak, sisanya sudah ikhtiar masing-masing saudara. Kita ikhtiarkan bagaimana caranya Sayyidina Muhammad dipuji-puji di muka bumi. Kalau kalian mensyiarkan Nabi Muhammad untuk dicaci, silahkan. Tapi ingat, setiap apa yang kita kerjakan pasti ada yang namanya ganjaran. Kalau kita mengerjakan yang baik, diberikan ganjaran pahala. Kalau kita mengerjakan yang buruk, pasti diganjar dengan dosa. Mudah-mudahan kita semua berjalan di dalam jalan yang baik. Amin ya rabbal. Saudara, inilah perintah-perintah dari Allah, dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan kepentingan kita untuk senantiasa mengungkap sejarah Nabi Muhammad dengan dilahirkan Nabi membawa rahmat buat kita. Yang insya Allah dengan rahmat itu akan membentuk moral-moral kita. Dan moral-moral generasi penerus kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Dengan cara apa? Terus meningkatkan kerinduan kita, kecintaan kita dengan mengungkap sejarah Nabi Muhammad di setiap rumah-rumah kita dan di setiap waktunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dari Allah bergembiralah. Allah nggak bilang gembira setahun sekali. Kagak di ayat ini. Gembira sebulan sekali. Enggak, disuruh senantiasa bergembiralah. Bersukacitalah, dan orang yang berakal tahu bagaimana cara bergembira atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu syariat yang dibawa oleh Allah, yang dititipkan oleh Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kita. Sallu 'alan nabi. Sallu 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Seperti itulah kegembiraan demi kegembiraan. Dengan maulid insya Allah, Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan bala dan bencana dari kita semua saudara. Dengan mengungkap akan sejarah Nabi Muhammad, mudah-mudahan membawa keamanan buat kampung kita saudara. Insya Allah dengan keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menggugurkan dosa-dosa kita saudara. Amin. Kita tawassul sama Nabi Muhammad, jangan takut. Siapa yang mengatakan tawassul tidak boleh, berarti dia bukan daripada keturunan Nabi Adam saudara. Kok bisa? Nih dalilnya saudara. Tahukah kalian Nabi Adam dulu tempatnya di mana? Di dalam surga. Nabi Adam dibilang sama Allah Ta'ala, jangan deketin pohon, jangan makan buah. Tapi akhirnya kerayu. Maka berbuatlah satu kesalahan saja. Ya, Nabi Adam berbuat satu kesalahan. Mendekat kepada pohon tersebut dan memakan buah. Kemudian Nabi Adam diusir, dikeluarkan dari surga, turun ke muka bumi. Selama 300 tahun Nabi Adam bertobat kepada Allah, sujud kepada Allah, berlinang air mata, memohon maaf kepada Allah, belum diampunin saudara. Ini satu kesalahan 300 tahun tobat belum diampunin, gimana kita? Kesalahan numpuk ini. Tiap hari salah mulu sama Allah, benar gak? Mestinya kita mesti kudu rajin lagi tobat sama Allah. Bitaubatin nasuha. Jangan pernah kita putus asa dengan rahmat Allah. Kita berbuat dosa, kita tobat sama Allah. Berbuat dosa lagi, tobat lagi kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tobat itu akan diarahkan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, orang-orang yang lebih baik lagi. Nabi Adam berbuat kesalahan, mencontohkan kepada kita. Ini Nabi Adam, Abul Bashar, ayah daripada manusia, ayah kita semua, kakek kita semua. Berbuat satu kesalahan, mohon maaf kepada Allah. Sampai kapan? Sampai Allah memaafkan. Ikhtiar begitu. Bukan terus habis salah minta maaf udah cukup. Enggak. Yang namanya orang ikhtiar sampai Allah memaafkan. Gimana caranya dan buktinya Allah memaafkan kita? Allah mengubah kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik. Itu bukti Allah telah memaafkan kita. Ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Satu kesalahan yang dibuat oleh Nabi Adam sehingga Nabi Adam dikeluarkan dari dalam surga dan memohon ampun selama 300 tahun, berlinang air mata, sujud kepada Allah, namun dibuni akan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu saat Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ayah kita, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah doa yang indah.
doa yang pendek namun paten. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaan pemilik nama Muhammad, ampuni kesalahanku. Ketika Allah mendengar doa dilantunkan oleh Nabi Adam, doa yang semacam ini, maka Allah Subhanahu wa taala tanya sama Nabi Adam, wahai Adam, di mana engkau mengenal nama Muhammad? Sesungguhnya Muhammad ini belum aku ciptakan. Nabi Adam menceritakan, ya Rabb, ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya ketika engkau menciptakan jasadku dan meniupkan ruh ke dalam jasadku, aku mengangkat kepalaku dan membuka kedua mataku, maka aku melihat ukiran-ukiran indah di pilar arsy-Mu, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan di setiap pintu-pintu surgamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah seorang Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku ambil keputusan, tidak ada nama yang pantas bersanding dengan namamu, melainkan itu adalah nama kekasihmu, dan aku yakin Muhammad adalah kekasih yang paling kau cintai. Saudara, itu bukti. Saya tanya, sah nggak kira-kira kalau ada kalimat la ilaha illallah wa Adam Rasulullah? Sah. La ilaha illallah wa Musa Rasulullah? Sah. Benar nggak? Nabi Musa Rasul bukan? Rasul. Nabi Adam Rasul bukan? Nabi Isa Rasul bukan? Tapi pernah dengar nggak kayak begitu? Nggak pernah, saudara. Padahal mereka Rasul, tapi nama-nama mereka kok nggak dipakai sama Allah. Ini menunjukkan magomat kedudukan Nabi Muhammad SAW yang begitu tinggi dan hebat, dan luhur. Dan Nabi Adam, kakek kita, ngajarin tawasul, saudara. Ngajarin apa? Tawasul, perantara. Ya Allah, ya Rabb, dengan kemuliaan pemilik nama Muhammad, ampunin kesalahan saya. Nabi Adam ngajarin makanya buka tafsir Jalalain, tafsir Sawi, kitab-kitab mutawalat dibuka biar dapat kisah-kisah yang kayak begini. Jangan yang dibuka terjemahan mulu. Sarah Iqra, ya Iqra dijabarin. Dibuka kitab-kitab mutawalat biar kita dapetin kisah-kisah yang semacam ini, saudara. Sehingga kita semua nggak buta di dalam ibadah. Lihat, Nabi Adam saja sudah mencontohkan kepada kita untuk bertawasul, saudara, dan Allah tidak melarang. Bahkan Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam. Diangkat lagi Nabi Adam yang tadinya kalau deketin yang namanya pakaian lari. Diceritakan Nabi Adam itu turun ke muka bumi nggak pakai pakaian. Tadinya di dalam surga pakai pakaian, bener nggak? Pakai permata, pakai pakaian yang begitu mahal dan mewah. Tapi ketika dikeluarkan dari surga, telanjang bulat. Deketin pohonnya lari. Ini gara-gara satu dosa nih. Gara-gara satu dosa. Pohon dideketin, pohon lari. Ini kalau misalnya zaman Nabi Adam masih berlaku, wah kita pada telanjang semua, saudara. Lah dosa mulu. Dosa udah numpuk lagi. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Belum dosa mata, belum dosa telinga, belum dosa mulut, lisan yang nggak sering kejaga, yang tukang gibah banyak, yang tukang gosip banyak, yang tukang fitnah banyak. Benar nggak? Salamatul insan fi hifdzi lisan, kata Nabi. Selamatnya manusia di dalam menjaga ucapannya. Penting untuk menjaga ucapan kita. Penting nih, lidah nggak bertulang tapi lebih tajam dari pedang. Benar nggak? Hati-hati. Sama halnya kita mesti hati-hati. Saudara-saudara kita yang lagi tahlil, yang lagi maulid, jangan disyirikkan, jangan dimusyrikkan, jangan dikafirkan, saudara. Nabi Muhammad tidak pernah mengkafirkan orang, saudara. Nabi Muhammad tidak pernah mencaci maki orang. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengutip bagaimana sifat Nabi. Beliau katakan di dalam kitabnya, di dalam kitab Sumtut Durar, kitab Walid Habsyi, sesungguhnya Nabi Muhammad la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi tidak berucap dan Nabi tidak bertindak kecuali hal-hal yang baik. Nabi berbuat baik sama orang Majusi, benar nggak? Nabi berbuat baik sama orang Nasrani. Apa kita nggak pernah dengar kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang di masa hidupnya memberikan makanan dengan tangannya yang mulia, nyuapin makanan kepada sosok nenek tua yang buta yang beragama Majusi. Ini rahmatnya Nabi. Kalau Nabi saja berkasih sayang kepada orang-orang non-muslim, kok kita sama sesama muslim nggak mau berkasih sayang, saudara? Masih saling celak mencela, caci mencaci, maki memaki. Kalau kita masih ada sifat-sifat yang semacam ini, berarti kita lagi jauh dari sifatnya Nabi. Ayo kita perbaikin lagi.
Kita jangan tuntut orang lain buat perbaikin sikapnya, saudara, nggak bisa. Kita nggak punya hak, tapi tuntut diri kita buat perbaikin sikap kita. Paham? Tuntun, tekankan diri kita berbuat baik kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan berbuat baiknya kita kepada orang lain menggerakkan hati mereka, mereka akan berbuat baik kepada kita. Jangan tuntut orang lain mesti berbuat baik. Dasar tetangga nggak tahu adab, nggak tahu akhlak, maghrib genjerang. Jangan salahin tetangga. Lihat bini coba maghrib setan sinetron, anak jalanan. Pantes anak-anak kayak anak jalanan semua. Nah iya, bener nggak? Jadi jangan jauh-jauh. Kalau dakwah jangan jauh-jauh, dari yang terdekat dulu, kata Nabi. Lihat Nabi SAW cara berdakwahnya. Yang pertama didakwain sama Nabi siapa? Istri, diajak masuk Islam. Kemudian siapa? Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, sahabat. Dari yang terdekat dulu, baru orang-orang yang jauh akan mengikut, saudara. Loh kita yang dekat kagak dianggap, yang dekat kagak dikontrol, orang lain mulu yang dicari masalah. Bener nggak? Dasar tuh bapak, bener-bener kita dicaci maki mulu. Dasar tuh bapak demen banget utang di warung kita. Jadi kebanyakan menggunjing orang sehingga kita jauh dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah jauh dari Nabi, bagaimana kita ingin mendapatkan rahmat dari Ilahi Rabbi? Maka oleh sebab itu, ayo kita rubah kehidupan kita. Minta sama Allah, ya muhawil al-ahwal, hawil halana ila ahsani hal, ya aziz ya ghafar ya muta'al. Wahai zat yang merubah-rubah keadaan setiap hamba-hambanya, rubahlah keadaan kami semua menjadi keadaan yang lebih baik lagi dan keadaan yang terbaik dengan berkatnya Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Saudara, begitulah sikap Nabi Muhammad, sehingga disebutkan juga oleh Imam Sayyidina Ali bin Ali yang namanya Al-Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqan wa khalqa. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebaik-baik manusia, baik dalam akhlaknya maupun di dalam fisiknya. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menebar kenangan indah, menebar kasih sayang antar sesama dan kepada orang-orang di sekelilingnya. Itulah Rasulullah. Ayo ajarin diri kita banyak berbuat baik, jangan kebanyakan kafirin orang, jangan kebanyakan jelek-jelekin orang. Nabi Muhammad ini dalam hidupnya sibuk mengislamkan orang kafir, kok kita mengkafirkan orang muslim? Kan kebalik namanya, bener gak? Yang udah muslim, yang udah pakai kopiah dikafir-kafirin. Kalau Nabi sibuknya apa? Orang kafir dimuslimkan. Kalau kita orang muslim dikafirkan. Kebalik sama Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan kita bisa berubah berkatnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua punya akal. Dengan maulid, dengan memuji Nabi, kita tidak mengkultuskan Nabi. Tetap derajat Nabi adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Gak bisa menjadi seorang Tuhan, gak bisa menjadi Tuhan. Kita punya akal. Tukang becak juga tahu Nabi Muhammad Nabi Tuhan. Nabi, benar gak? Dengan kita memuji Nabi Muhammad, dengan kita bersuka cita, berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, ini bentuk kerinduan kita sebagai umat kepada Nabi Muhammad. Gak boleh memuji Nabi dengan berlebihan. Itu sama aja mengkultuskan Nabi, tak bisa menuhankan Nabi. Masya Allah, tidak membuka sejarah. Tahukah kalian, dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan As-Sabit, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ahli syair. Setiap datang ke majlisnya Nabi, ke perkumpulan Nabi, beliau selalu meminta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkanlah aku ingin membawakan syair-syair pujian untukmu di hadapan para sahabat di masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Sayyidina Hasan As-Sabit memberikan daripada syair-syair pujian yang begitu hebat, yang begitu tinggi, dipuji Rasulullah SAW, sampai-sampai bahagia Nabi dan ridho Nabi kepada beliau. Nabi membuatkan mimbar buat beliau. Setiap acara majlisnya Nabi, perkumpulan majlisnya Nabi, sebelum Nabi memberikan tausiah atau memberikan khutbahnya, beliau disuruh untuk memberikan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad. Dan hal yang semacam ini terus dilakukan oleh beliau hingga Rasulullah wafat. Bahkan setelah wafat Nabi, tetap itu sudah dijadikan satu acara tetap atau acara inti di dalam perkumpulan para sahabat. Satu riwayat di dalam masa-masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda, saat perkumpulan Nabi dilanjutkan oleh para sahabat, lalu kemudian ada beberapa sahabat yang baru, sahabat-sahabat yang baru datang setelah wafatnya Rasul. Mereka menjadi tabi'in, datang melihat Sayyidina Hasan As-Sabit sedang memberikan syair-syair pujian kepada Nabi di atas mimbarnya, lalu berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol.
Di belakang Sayyidina Umar, apa yang diobrolkan? Hal yang semacam ini nggak ada di zaman Nabi. Hal yang semacam ini nggak dicontohin sama Nabi. Lalu kemudian mendengarlah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Lalu kemudian Sayyidina Umar ingin memberikan pemahaman kepada mereka karena mereka nggak hidup di zaman Nabi. Ketika Nabi hidup, mereka belum masuk. Pendatang baru kalau bahasa kita. Akhirnya apa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah tanya sama Sayyidina Hasan Sabit. Wahai Sayyidina Hasan, wahai sahabat Nabi, aku ingin bertanya kepadamu. Ini saat Sayyidina Hasan Sabit sedang memberikan syair-syairnya. Di tengah-tengah Sayyidina Umar langsung berdiri, memotong. Seakan-akan kurang ajar, tapi nggak tarbiyah, pendidikan buat yang lain. Ditanya apa? Wahai sahabat Nabi, engkau memuji Nabi Muhammad setiap waktu, setiap saat di tempat ini dan dari zaman dahulu. Saya ingin tanya, yang mengajarkan engkau, yang mengizinkan engkau, yang memperbolehkan engkau untuk berbicara di tempat yang agung ini, memuji Nabi Muhammad yang sepertinya itu berlebihan, siapa? Lalu kemudian Sayyidina Hasan Sabit mengatakan, wahai Umar, aku tahu ini pertanyaan bukan datang darimu, dan aku tahu engkau pun mengetahui akan hal yang terjadi dalam diriku ini. Sesungguhnya sebelum wafat Nabi dan saat masa hidupnya Nabi pun, aku telah memberikan pujian-pujian di hadapan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad memberikan waktu kepadaku dan membuatkan aku mimbar untuk memberikan syair-syair pujian ini di hadapan Rasulullah. Dan hingga saat ini pun aku akan terus dan tetap memberikan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terpuji. Maka diamlah mereka, baru faham, oh ternyata hal itu sudah disetujui oleh Nabi. Maknanya memuji Nabi Muhammad disetujui oleh Nabi Muhammad. Kita tidak mengkultuskan Nabi, kita punya akal. Nabi Muhammad seorang Nabi, seorang Rasul. Hanya sampai situ magotnya, bukan Tuhan. Kita juga bertawasul bukan minta sama Nabi Muhammad, minta sama Allah. Tapi perantaranya Sayyiduna, dan itu dicontohkan sama Nabi Adam. Kalau itu contoh salah, pasti sama Allah nggak bakal dimaafin Nabi Adam. Bener nggak? Bener nggak? Jadi kalau orang yang nggak mau yang namanya tawasul, berarti bukan keturunan Nabi Adam tuh. Nabi Adam ngajarin tawasul, nyontohin tawasul. Berarti kalau nggak doyan tawasul, bukan keturunan Nabi. Cukup. Ya, paham? Saudara. Bahkan Sayyidina Hasan Sabit pernah memberikan syair yang begitu hebat. Dan syair ini pun ada di dalam beberapa qasidah. Apa syairnya? Beliau mengatakan, wa ajmalu min kalam tara qattu aini, wa ahsanu min kalam dalidan lisan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Ini kalau menurut kita ini syair berlebihan. Apa artinya? Lihat, yang lebih indah dari engkau wahai Muhammad belum pernah kedua mataku melihat. Engkau yang terbaik. Dan yang lebih mulia darimu tidak pernah seorang wanita pun melahirkan. Engkau yang paling mulia. Engkau tercipta bebas dari kekurangan. Engkau sempurna. Seakan-akan engkau menciptakan dirimu sendiri. Berlebihan gak nih? Seakan-akan berlebihan, kata-katanya terlalu tinggi. Benar gak? Tapi ini sumbernya dari sahabat Nabi Muhammad. Dan juga sebuah riwayat mengungkap ternyata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu arda pernah membuka sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasulullah. Di dalam sebuah riwayat Sayyidina Abbas di dalam masa-masa di hari ulang tahunnya Nabi atau hari miladnya Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin, ya Rasulullah, aku akan mengungkap sejarah kehidupanmu di hadapan para sahabat dan di hadapanmu, dan memberikan syair yang begitu panjang tentang mengungkap bagaimana akan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum bahagia dan mendoakan kepada Sayyidina Abbas, mudah-mudahan Sayyidina Abbas ini giginya masih utuh walaupun telah tua. Dan beliau akhirnya giginya utuh, nggak ada yang sampai copot. Ini berkah daripada memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara, hal yang semacam ini membuka akan dan mengungkap biografi Nabi. Para sahabat dahulu juga sudah menjalankan, saudara. Ketika wafatnya Nabi, para sahabat kumpul, yang dibahas apa? Ilmu Quran, ilmu hadis, dan juga sejarahnya Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad dulu begini. Saya pernah jalan sama Nabi, saya pernah berhadapan begini, saya pernah begini. Yang diceritain Nabi Muhammad. Yang jadi trending topik dulu yaitu Sayyiduna Muhammad. Para sahabat menceritakan kepada tabi'in, menceritakan Rasulullah, biografi Nabi Muhammad. Begitu juga kita, saudara. Dengan adanya maulid ini, alhamdulillah kita ungkap sejarah Nabi Muhammad. Untuk apa?
buat mengokohkan kembali keimanan kita yang mungkin saat ini ada yang lemah. Mudah-mudahan dikokohkan kembali, dikuatkan kembali berkatnya Maulid insyaallah. Jalur-jalur kehidupan kita, langkah kaki kita insyaallah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman, dengan hidayah, dengan Islam, dengan maunah insyaallah dari Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Intinya saudara, jadikan perbedaan sebagai rahmatan lil alamin. Nabi mengatakan ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan di kalangan umatku itu membawa rahmat, membawa kasih sayang. Jadi kalau perbedaan yang membawa kasih sayang, maka hindari yang namanya cacian dan magian antar sesama, sehingga perbedaan akan menjadi kasih sayang. Yang tidak mau maulid silahkan, tidak jadi masalah, dan haram bagi kita yang suka maulid mencaci mereka. Tidak boleh, Nabi tidak mengajarkan untuk caci mencaci. Yang nggak mau maulid ahlan wa sahlan wa marhaban, terserah diri. Tapi yang mau maulid teruskan perjuanganmu, dan ingat setiap perjuangan tidak akan luput dari cacian dan makian. Setiap perjuangan pasti ada yang namanya pengorbanan dan resiko. Hadapi itu semua dengan bekalmu cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Insya Allah setiap ujian yang datang karena kecintaanmu yang tinggi kepada Allah dan Rasul, setiap ujian akan menjadi kecil. Karena apa? Karena kita punya modal besar, yaitu Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, jadikan Maulid ini sebagai salah satu momen atau salah satu acara yang mengkokohkan kembali ukhuwah kita bersama. Jangan berpecah belah. Ingat, Nabi Muhammad memimpin langsung 27 peperangan yang mengancam nyawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada di belakang kalau lagi perang. 27 peperangan, dan salah satunya peperangan Badar Kubra. Nabi Muhammad ada di barisan terdepan memimpin peperangan, 27 peperangan. Apa visi dan misinya? Apa maksud dan tujuannya? Untuk mengkokohkan ukhuwah Islamiyah, untuk mengkelompokkan kita semua menjadi satu, bukan untuk memperpecah belah. Nabi Muhammad berperang untuk senantiasa meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggikan Islam, mengkokohkan Islam, menguatkan Islam. Maka dengan 27 peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad untuk mempersatukan umat, saudara. Maka oleh sebab itu, jangan kau membuat sia-sia perjuangan Nabi Muhammad dengan kau berselisih antar sesama. Ingat, Nabi Muhammad mengumpulkan kita, mengkokohkan kita, dan menyatukan kita. Jangan berpecah belah. Karena yang namanya perpecah belahan ini adalah propaganda Yahudi. Dahulu sudah menyebar kisah yang namanya pimpinan-pimpinan dari panglima-panglima Yahudi kumpul di satu negara yang dirahasiakan. Akhirnya apa? Di sana dibahas. Apa pembahasannya? Pembahasannya hanya satu, cara untuk menghancurkan Islam. Ini harus dipahami. Yang dibahas cuma satu, yang dikumpulkan dari berbagai macam belahan negara-negara Nasrani dan Yahudi kumpul di sana. Yang dibahas cuma satu, cara untuk menghancurkan Islam. Yang satu bilang buat nuklir pemusnah massal, hancur leburkan Islam dengan nuklir tersebut. Yang satu bilang nggak efektif karena setiap daerah, setiap wilayah dan setiap negara pasti ada kelompok kita. Kalau kita hancurkan dengan pemusnah massal, otomatis orang-orang kita juga bakal mati. Akhirnya apa? Sebar virus dengan udara. Itu juga nggak efektif. Satu orang memberikan usul, dan usul ini sampai saat ini dikerjakan. Perhatikan, ini rahasia mereka dan ini propaganda mereka. Apa? Bikin mereka berpecah belah. Adakan oknum di dalam mereka sehingga mereka perang saudara. Sehingga kita tidak perlu repot-repot, gak perlu ngotorin tangan. Mereka akan saling berperang, saling menghujat, saling mencaci, sehingga kekuatan mereka akan runtuh dan kita dengan mudahnya untuk menghancurkan Islam. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ternyata hal itu sudah dijalankan sekarang, saudara. Nah, kalau kita sudah paham dengan rahasia Yahudi ini, maka jadikan tanbih, jadikan peringatan. Jangan sampai perpecahan ada di kampung kita. Jadikan ukhuwah yang ada di kampung kita. Insya Allah kita menjadi umat-umat yang rahmatan lil alamin dan yang mendapatkan rahmat dari Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka sudah cukuplah akan dalil-dalil yang begitu kuat. Dan kalau misalnya tidak puas juga, berarti sudah urusannya dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dengan nasihat, dengan dalil, dengan Al-Quran, dengan hadis tidak mampu mengetuk hati mereka,
maka walaupun malaikat Jibril yang turun nyampein wahyu langsung lagi gak bakal bisa ngebuka hati mereka. Urusannya langsung bainahu wa bainallah, antara dia dan Allah. Maka mudah-mudahan yang terpenting kita yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah senantiasa melembutkan hati kita, membuka hati kita, memberikan hidayah kepada hati kita, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada sholawat, cinta kepada zikir, cinta kepada ukhuwah, cinta kepada sesama, rahmatan lil alamin. Insyaallah dengan kemuliaan Nabi Muhammad kami semua bertawassul, ya Allah ya Rabbana ya Karim, sebagaimana Engkau mengampuni kesalahan Nabi Adam, ampuni kesalahan kami dengan keberkahan Maulid Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, sebagaimana Engkau melembutkan hati para sahabat dan mengkokohkan hati mereka, maka kokohkan hati kami dan juga kokohkan hati kami, dan juga senantiasa perjuangkan kami, ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kami yang punya kesulitan dengan berkatnya Maulid Nabi, hilangkan kesulitan di antara kami. Yang punya permasalahan, hilangkan permasalahan di antara kami. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jaga keluarga besar kami, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami saleh, soleha. Ya Allah, jadikan keluarga besar kami menjadi orang yang soleh dan soleha. Ya Allah, kumpulkan kami sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di dunia bersama-sama. Kumpulkan kami kembali di hadapan Nabi yang mulia di dalam surga Jannatul Firdausil A'la. Ya Rabbana wajma'na, ya Rabbana wajma'na biberkati Sayyidina Muhammad ibn Abdullah fi Jannatil Firdausil A'la. Ya Allah, undur ilaina fi hadzal majma', undur ilaina fi hadzal majma', undur ilaina bi annaka rahmah wa la tandur alaina bi annaka al-'adzab. Ya Rasulullah, undur alaina bi annaka al-mahabbah wa la tandur alaina bi annaka al-ghadabah. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, jangan pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu. Ya Rasulullah, pandang kami dengan pandangan kecintaan dan kerinduan-Mu, jangan pandang kami dengan pandangan kebencian-Mu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkahnya para aulia wassalihin, ya Allah, jangan pisahkan kami semua di muka bumi dengan berpecah belah. Ya Allah, kokohkan semua ukhuwah kami. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jangan pisahkan kami dan jangan bubarkan kami di tempat ini. Jangan sia-siakan perkumpulan kami. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jangan sampai kami keluar dari tempat ini Engkau belum merubah kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ketuk hati-hati kami, tuntun jalan hidup kami, tuntun jalan hidup kami dengan hidayah, bantu kehidupan kami dengan ma'unah berkatnya Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari ucapan maupun tindakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua, merahmati kita semua, dan juga menjadikan kampung kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah mudah-mudahan diampuni semua kesalahan kita. Hadza minni ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan alhamdulillah tausiah yang telah disampaikan oleh Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jidan. Semoga bermanfaat buat kita semua, banyak ilmu yang kita dapat serta dapat pula kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai doa penutup, dimohon kesediaannya kepada guru kami Bapak Ustadz Muhammad Nahrawi untuk memimpin doa dan menutup acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Nahrawi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, acara ini kita tutup dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Al-Habib menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Dan kita getarkan hati kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kemarin yang kita bertoleransi mengucapkan selamat Natal, pada hari ini kita beristighfar, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi abdul dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqin alaina nahya wa alaiha namut wa biha nubasu insyaallah ta'ala bil amin bi rahmatillahi wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati ajmain wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka antal khairin nasirin. Allahumma ighfir lana ya Allah fa innaka antal khairul ghafirin. Allahumma iftah lana ya Allah fa innaka antal khairul fatihin. Allahumma arhamna fa innaka antal khairur rahimin. Allahumma arzuqna ya Allah fa innaka antal khairur raziqin. Wahdini wahdina wa nazzina minal qaumid dhalimin wa nazzina minal qaumil kafirin wa nazzina minal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan kepada Bapak Ibu sampai tempat rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Muhammad Arori yang telah memimpin doa. Hadirin yang berbahagia, Demikian telah kita lalui bersama seluruh rangkaian acara pada malam hari ini dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema tegakkan syariat Islam dan jadilah umat yang dibanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara ini dapat memotivasi umat dalam meningkatkan kualitas keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam bertauhid, bersyariat dan berakhlak. Insya Allah kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan dalam ridho Allah. Akhirnya kami selaku pembawa acara atas nama seluruh panitia dan seluruh warga 029 mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan segala kekurangannya. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang butuh kalender baru 2016, di sebelah panggung ada kalender untuk bisa bertemu di tempat yang menjaga kalender ini.